sound terlebih dahulu, Mas Taufan. Tes. Oke. Cek sound. Kita cek sound. Apa nih? Mohon izin, boleh Mas Taufan nanti ini ada apa share screen yang ya. PPT yang akan dibagi? Ada. Oke, siap. Nanti bisa langsung share screen aja ya, Mas ya. Oke, siap, Mbak. Oke. Mas Didi udah jam 10 lebih, bisa dimulai. Cek sound, Mas Na. Ya, Mas Fani ya. Hadir, Mas Na. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Founder Rumah Kearifan House of Wisdom Yogyakarta, Bapak Dr. Mukoim MAG, yang kami hormati Direktur Rumah Kearifan House of Wisdom Yogyakarta, Ibu Ziyadatul Husnah MPD, yang kami hormati Bapak Dr. Taufani MA, selaku Koordinator Mafindo Masyarakat Anti Fitnah Manado, dan yang kami hormati pula kepada seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur karya Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul melalui via Zoom meeting ini, dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan terbaik untuk seluruh alam. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan preview yang merupakan singkatan dari Pause, Reflect, and Engage to Preview Wisdom, edisi spesial ketiga dengan tema Untukmu, Agamamu, Untukmu, Untukku, Takjilmu. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada preview kita kali ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, pengantar diskusi, ketiga, inti, dan yang keempat, yaitu penutup. Marilah kita buka preview kita pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baiklah, kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu pengantar diskusi, yang mana akan disampaikan langsung oleh Founder Rumah Kearifan House of Wisdom kepada Bapak Dr. Mukawim. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik. Suara saya bisa didengar ya, Mbak ya? Bisa, Bapak. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Mas Fani atau Fani sudah siang nih ya, selamat siang karena waktu Indonesianya lain ya. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersama-sama pada kesempatan ini, mari kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena sudah memberikan seluruh nikmatnya kepada kita, yang kalau kita mau bisa menghitung tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Jadi saking banyaknya nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, kita nggak bisa mungkin menghitungnya satu persatu. Yang bisa kita lihat boleh jadi adalah yang tampak ya, tapi lebih banyak yang nggak kelihatan yang kita miliki itu. Dengan cara apa? Dengan cara mensyukuri itu dengan cara menggunakan apa yang sudah kita miliki untuk kebaikan, karena di antara makna syukur itu sendiri adalah terbuka, hati yang terbuka, open heart, open mind ya, kita bisa acceptance, menerima dan menggunakan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita untuk kebaikan, dan itu bisa menular, bisa kita sebarluaskan di sekitar kita dimanapun kita berada, apapun aktivitas dan profesi kita.
masing-masing. Teman-teman semuanya, terutama Mas Taufani yang jauh-jauh dari Manado, meskipun jauh sebenarnya dekat ya, jauh dari sisi geografis tapi dekat karena kita terhubung dengan media yang canggih yang saat ini sudah lazim digunakan, menggunakan daring. Platform yang kita gunakan adalah Zoom. Ya, jadi ini bagian dari memanfaatkan, menggunakan apa yang sudah kita miliki untuk kebaikan. Nah, cara kita mengisi itu tentu lebih baik dan itu sangat tergantung pada mindset atau paradigma kita. Baik, teman-teman semuanya yang saya hormati, pada kesempatan ini kita mengadakan kegiatan yang kalau di Rumah Kearifan itu disebut dengan preview. Ya. Preview itu singkatan dari pause, reflect, and engage to review wisdom. Ya, ini salah satu kegiatan yang sering kita lakukan, cuman untuk kali ini itu previewnya adalah preview edisi spesial. Kalau yang nggak spesial apa? Yang nggak spesial itu rutin di rumah secara luring ya. Jadi membicarakan berbagai hal yang lagi penting untuk kita refleksikan. Kemudian kita coba berhenti sejenak karena kata preview itu PRE-nya itu sendiri, pause, reflect, and engage itu sebenarnya diambil dari ide Klaus Schwab, jadi penemu dari The Fourth Industrial Revolution, revolusi industri 4.0, tentang pentingnya kita menggunakan aset yang kita miliki, yang melekat dalam diri kita untuk merespon berbagai perubahan, terutama di era disrupsi. Kegiatan ini atau 3 hal itu sangat penting karena kita dihadapkan pada aktivitas yang rutin, kita melakukan aktivitas yang seperti biasa, itu momen-momen dan juga atau pengalaman kita sangat banyak, tetapi kalau kita tidak berhenti sejenak, jadi menyediakan waktu khusus untuk berhenti, time to pause, maka itu akan menjadi hal yang lewat begitu saja. Nah, berhenti itu harus ditindaklanjuti dengan reflect. Jadi merefleksikan apa yang kita alami, yang kita lakukan, yang kita baca, bisa juga. Nah, kalau tujuan merefleksikan itu apa? Untuk memaknai, mengambil inspirasi, melihat mungkin ada insight, mungkin ada pelajaran penting yang bisa kita pakai. Nah, kalau kita sudah dapat insight-nya, kita dapat value, kita dapat meaning-nya, maka kita engage. Engage itu kita bisa menggunakan itu untuk ke depan, agar kita menjadi lebih baik, agar kita bisa menciptakan suasana yang lebih positif dimanapun kita berada. Nah, to review wisdom itu sebenarnya untuk dikaitkan dengan, karena wisdom itu sendiri adalah sebuah nilai yang menurut saya itu memerlukan banyak sudut pandang. Karena orang yang punya kearifan memang harus melihat dari dimensi yang sangat luas. Bahasa Prof. Amin Abdullah itu ya MIT ya, multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Jadi kalau dari rentang waktu harus melihat the past, the present, and the future. Kalau dari sisi ruang, kita harus melihat dari banyak hal, tidak hanya di sini tapi juga di tempat lain. Tidak hanya yang appearance tapi juga yang performance-nya, tidak hanya yang nomina tapi juga yang fenomena, atau fenomena dan juga nomenanya. Artinya apa? Di situ memerlukan banyak sudut pandang. Nah, ini rangkaian dari kegiatan bulanan di RK yang biasanya dilaksanakan di akhir bulan. Itu namanya ada RK MORS, itu Rumah Kearifan Monthly Reflection Series. Besok pagi dan siang 2 kegiatan kita akan merefleksikan, membedah buku dari Prof. Komarudin Hidayat, Imajinasi Islam,
Mas Taufani juga menjadi salah satu penulis di sana ya, jadi saya kira sangat relate ya. Kita akan banyak diskusi dengan beberapa tokoh, ada Prof. Nur Haiti, lalu ada Prof. Nina Nurmila dan Ibu Neng Hana dari Bandung. Siangnya kita akan merefleksikan surat pendek dari Al-Quran bersama Prof. Haji Sahiron yang di Indonesia sangat terkenal mengeluarkan satu teorinya yaitu makna kumakza ya. Besok siang kita akan ngaji kita edisi spesial bersama Prof. Kiai Haji Sahiron Samsudin terkait dengan memaknai surat Al-Ikhlas ya. Di surat yang pendek yang sering kita baca, hafal, tetapi boleh jadi kita melewatkan makna pentingnya. Nah, untuk review kali ini kita akan mendiskusikan, merefleksikan ini juga atas usulan dari Mas Taufani. Jadi saya kira nanti sangat menguasai di Mas Taufani ini ya. Terkait dengan belakangan kita heboh tentang takjil ya. Jadi takjil war ya, perang takjil dalam pengertian positif ya. Jadi kalau temanya itu usulannya Mas Taufan ini nanti biar yang menyampaikan ini ya. Jadi tentang bagaimana kita menempatkan diri di tengah konteks masyarakat yang sangat majemuk ya. Kemudian kita bagaimana lebih mensikapi dari sisi positifnya, bahwa tentu di situ ada berbagai pandangan, itu sangat wajar, tapi kemarin juga beberapa orang seperti Gus Miftah, kemudian ada beberapa orang yang melihatnya itu dari sisi positifnya ya. Cuman mungkin dari sisi pragmatisnya itu banyak yang sudah, mungkin nggak semua tempat ya, fenomena ini saya kira tidak merata di Indonesia. Mungkin di beberapa tempat, saya kira di tempatnya Mas Taufani di Manado itu sangat kuat karena di sana sangat majemuk masyarakatnya, sehingga jam 3 sore itu sudah berburu takjil ya. Jadi yang biasanya yang muslim itu lagi lemes-lemesnya nanti aja nyarinya, tapi begitu udah jam 5 takjilnya udah banyak diborong oleh teman-teman yang non muslim misalnya itu ya, dan seterusnya. Saya kira itu kita sikapi dari sisi positifnya sebagai bentuk bahwa ternyata punya hal yang positif juga, ternyata membawa kebaikan juga. Nah, itu kalau kita lihatnya positif, tapi tentu sudut pandang orang berbeda-beda. Nah, mungkin ini sebagai trigger ya, review ini sebagai trigger untuk bisa lebih melihat tentang fenomena itu bukan dari sisi tampak luarnya, tapi dari sisi value-nya, dari sisi meaning-nya itu seperti apa. Jadi saya ucapkan terima kasih Mas Taufani yang sudah berkenan untuk bisa berbagi ilmunya, berbagi pengalaman melalui program preview dari Rumah Kearifan ini. Mudah-mudahan kalau ke Jogja bisa mampir ya, bisa kita bikin kegiatan, bisa ngopi bareng lah ya. Oke, dan teman-teman semuanya yang hadir sebagian yaitu ada mahasiswa S1, ada S2, S3, dan juga ada para praktisi pendidikan, terutama guru, mungkin juga sebagian kepala sekolah, untuk bisa merefleksikan isu ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dalam konteks keindonesiaan, apalagi kalau di dunia pendidikan itu kan ada kurikulum merdeka itu ada P5, jadi proyek penguatan pelajar Pancasila, lalu ada P2RA, profil pelajar rahmatan alamin. Nah, saya kira ini bisa menjadi hal yang penting untuk dicermati bersama. Saya kira itu pengantar singkat dari saya. Terima kasih teman-teman RK yang sudah mempersiapkan, kemudian Mas Taufani dan Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di Zoom ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Mukoyim MAG, dan kita lanjutkan acara yang ketiga, acara inti, yaitu sesi diskusi, yang mana akan disampaikan langsung, yang akan dipimpin oleh Mas Didi Zakaria. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu Mas Didi Zakaria ini
untuk saat ini menjadi bidang research dan publication di Rumah Kearifan House of Wisdom. Dan sebelum saya persilakan sepenuhnya kepada Mas Didi Zakaria, kami mohon kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya untuk stay di depan kamera dan menyalakan kameranya. Kita akan adakan sesi foto bersama. Kepada operator yang bertugas, kami persilakan. Oke, di sini ada 2 halaman ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Saya berikan waktu sekitar 5 detik terlebih dahulu untuk bagi yang ingin membuka kameranya. Oke, untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Asna. Oke, terima kasih Mas Sidik atas bantuannya dalam pengambilan gambar. Dan sebelum saya serahkan sedikit informasi kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, apabila Bapak Ibu dan teman-teman penasaran dan ingin tahu lebih detail terkait Rumah Kearifan, Bapak Ibu dan teman-teman bisa langsung kunjungi media sosial Rumah Kearifan, baik itu dari YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, website, dan lain sebagainya dengan username Rumah Kearifan. Dan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa like, subscribe, komen, kemudian follow ya. Karena Rumah Kearifan mempunyai komitmen untuk selalu bisa menyebarkan kebermanfaatan untuk orang lain melalui media sosial Rumah Kearifan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan persilakan sepenuhnya kepada Mas Didik Zakaria untuk memandu acara diskusi kita pada preview hari ini. Kepada Mas Didik Zakaria, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Asna atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat founder Rumah Kearifan, Bapak Dr. Mukawim MAG, yang sekarang sedang di Blitar. Dan yang saya hormati Ibu Ziaratul Husna, Direktur Rumah Kearifan, dan yang saya hormati pula Bapak Dr. Taufani MA, selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Dan tidak lupa Bapak Ibu, teman-teman, sobat kearifan semuanya yang sudah bergabung di room Zoom meeting pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan preview untukmu agamamu, untukku takjilmu. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga di Sabtu pagi hari ini, di weekend ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di room Zoom. Dan yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok suri tauladan, pengamalan karakter mulia untuk seluruh alam. Baik, Bapak Ibu semuanya, di sini sudah hadir bersama kita narasumber review pada pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak Dr. Taufani. Cek. Oke, bisa cek sound terlebih dahulu. Mungkin masih di belakang. Oke, sudah mulai muncul. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Taufan. Ya, kalau Bapak Ibu semuanya melihat di player, ini Pak Taufan ini masih awet muda ya.
Ini kalau saya izin untuk memanggil Mas Taufan saja gimana Pak Taufan? Cek. Oke, mungkin suaranya agak Maaf, delay bisa, ya. bisa, bisa diulangi? Tadi ada sedikit gangguan dengan koneksi saya. Oke, jadi karena di flyer itu Pak Taufan ini terlihat awet muda. Ini gimana kalau saya manggilnya Mas Taufan saja ini? Monggo, Boleh? Oke, monggo. Sudah, ternyata Mas Taufan ini sudah Jawa bahasanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, Sobat Kearifan, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Taufani MA, putra kelahiran Ujung Pandang, dan sekarang beralamat di Manado, Sulawesi Utara, dan menjadi dosen di IAIN Manado. Dan untuk pendidikan beliau, S1 di Universitas Hasanuddin Makassar, kemudian S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan yang ketiga mengambil Doctor of Islamic Studies di Alauddin State Islamic University Makassar. Selain itu untuk pengalaman bekerja dan juga academic experience, Mas Taufan ini pernah menjadi Head of Quality Standard Development Center, Quality Assurance Board at State Islamic Institute of Manado, IAIN Manado, sejak tahun 2021 hingga sekarang. Dan juga menjadi Assessor of National Accreditation Body for School or Madrasah in North Sulawesi 2021 hingga 2025. Dan pernah menjadi Head of Sociology of Religion Department at IAIN Manado 2017 hingga 2019. Dan untuk pengalaman organisasi, ya, Mas Taufan ini pernah juga di seminar dan study division Indonesian Association for Sociology of Religion tahun 2020 hingga 2021. Dan juga di Human Development and Publishing Officer at the Indonesian Muslim Institute of Art and Culture, lembaga seni budaya Muslimin Indonesia, Nahdlatul Ulama North Sulawesi, Sulawesi Utara tahun 2016 hingga 2020. Dan saat ini menjadi koordinator of Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Cabang Manado dari 2022 hingga sekarang. Bapak Ibu semuanya, jika masih penasaran tentang Mas Taufan, bisa ketikkan namanya ya di Google, karena di Google kita bisa cari sesuatu atau seseorang dengan begitu mudahnya. Seperti itu. Dan untuk preview acara kita pada pagi hari ini, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Mukawim tadi, ya, Rumah Kearifan mengadakan preview untuk berhenti sejenak, pause, dan juga reflect dan engage untuk mengkaitkan apa yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi untuk kebermanfaatan kita semuanya. Dan baru-baru ini lagi hype yang namanya war takjil. Jadi di awal-awal Ramadan, jadi Ramadan ini cukup spesial ya. Sosial media kita penuh dengan konten-konten Ramadan, baik dari teman-teman Muslim maupun teman-teman non-Muslim. Dan war takjil ini, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya wajar nggak sih fenomena war takjil ini? Sebenarnya fenomena seperti ini itu sudah terjadi sejak dahulu atau baru Ramadan pada tahun ini? Nah, itu menjadi pertanyaan di benak kita semuanya. Dan kalau Bapak Ibu cukup mengamati media sosial di TikTok atau Instagram, fenomena war takjil ini itu dibalas juga dengan, kalau war takjil berarti kan berburu takjil. Nah, ini teman-teman non-muslim yang ngewar, yang berburu takjil sebelum teman-teman muslim berburu takjil sebelum buka puasa. Ini dibalas dengan konten-konten
teman-teman Muslim mencari roti hosti ataupun ingin memborong telur Paskah. Nah, ini menjadi pertanyaan mendasar bahwa sebenarnya hal seperti itu, guyonan-guyonan, nah di sosial media kan banyak guyonan ya, itu sebenarnya guyonan yang melewati batas atau sah-sah saja. Nah, itu menjadi sedikit pertanyaan yang muncul di benak kita setelah kita melihat fenomena-fenomena seperti itu. Dan juga ada pendeta yang di khotbahnya mencantumkan membahas tentang luar takjil yang kemudian diundang di salah satu podcast di YouTube, podcast milik Deddy Kobuser yang platform login yang mana dihosti oleh Habib Hussein Jakwal. Di situ jadi luar takjil ini naik kembali dan semakin naik, dan itu patut untuk kita refleksikan semuanya Bapak Ibu. Bagaimana kita menyikapi adanya fenomena luar takjil ini, kita melihat dari segala sisi. Untuk apa? Untuk kita meraih kebijaksanaan dalam suatu fenomena. Mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya, dan untuk lebihnya akan saya persilakan ke Bapak Dr. Taufani selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, kepada Bapak Dr. Taufani, waktu dan layar saya persilakan sekitar 30 hingga 40 menit. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Kepada Bapak Dr. Taufani, saya persilakan, monggo. Tes. Bisa dengar suara saya, Mas Didi? Oke, bisa. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk para hadirin sekalian, ya, dari Sabang sampai Merauke. Yang saya hormati guru kita bersama, kami sapa dengan hormat Bapak Prof. Mukowim, ya. Tentu suatu kehormatan buat saya diundang dalam acara ini di Rumah Kearifan, memberikan saling diskusi, saling sharing pengetahuan dan sebagainya. Yang saya hormati juga rekan-rekan organizer dari teman-teman pengurus dari Rumah Kearifan, ya. Tentu tadi moderator, ya, moderator yang paling top, ya. Salam kenal Mas Didik. Saya lihat juga beberapa dari Manado ikut bergabung, ada dari Ternate yang bergabung, ada dari Surabaya, ada juga teman akrab saya jauh dari Aceh bergabung, ada Bung Alkaf. Mungkin sekedar informasi ke Prof. Mukowim, mungkin beliau bisa diundang suatu waktu mengisi di acara di Rumah Kearifan. Bung Alkaf ini teman saya, dosen di IAIN Langsa dan juga alumni dari program Sekolah Kebudayaan Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau adalah doktor politik Islam, jadi mau bahas banyak tentang politik Islam, tentang Aceh dan sebagainya. Beliau sangat khatam soal itu. Atau ngobrol tentang Bung Karno, beliau tahu banyak tentang itu. Oh ya, makasih Mas Taufan infonya. Ini juga memametkan Zia yang nggak bisa karena lagi kurang enak badan. Oke, siap. Tentunya untuk memanfaatkan waktu, hari ini kita akan diskusi satu tema yang sebenarnya lagi happening di media sosial, ya. Mas Didik tadi sempat memberikan spoiler sedikit tentang fenomena takjil war. Mungkin juga Mbak Asna banyak menyaksikan di Reels, juga di TikTok dan sebagainya, karena ini adalah media informasi bagi generasi Z dan juga generasi milenial, ya, seperti itu. Dan izinkan saya berbagi PowerPoint, ya. PowerPoint-nya tidak banyak, tapi ini hanya sekedar pemantik. Nah, nanti kita akan bisa diskusi lebih jauh. Mungkin saya akan membahas tentang bagaimana fenomena takjil war, dan mungkin kita akan kaitkan dengan bagaimana fenomena
polarisasi identitas antara agama Islam dan agama-agama lainnya, ya, sehingga paling tidak puasa Ramadan kita bisa mendapatkan banyak insight baru, banyak mendapatkan pengetahuan, dan membuka cakrawala berpikir kita agar menjadi arif sebagaimana visi dari Rumah Kearifan tentunya. Mohon izin bisa disaksikan. Oke, sudah bisa, Mas Taufan. Oke. Ini dibuat cukup mendadak ya, tapi ya saya coba melakukan yang terbaik ya, semenarik mungkin. Oke. Ini tema kita pada hari ini, untuk agamamu, untuk takjilmu. Ya, ini tentu menarik karena tema ini menarik karena biasanya kata kunci untuk agamamu itu merujuk kepada salah satu ayat ya dalam Al-Quran yang biasanya banyak berbicara soal toleransi antar agama, lakum dinukum waliyadin, tetapi karena fenomena takjil war ini lagi booming, lagi happening, sehingga ditambahkan dengan kata kunci untuk takjilmu. Berikutnya ini teman-teman yang mau berteman dengan saya aktif di Facebook di Opan Rahman, Instagram Opan_Rahman, dan di WhatsApp silahkan teman-teman save nomor saya. Kalau teman-teman punya kegiatan diskusi lewat Zoom ingin sekedar berbagi perspektif dan sebagainya, silahkan undang saya. Saya dengan senang hati untuk menjadi menjadi pemantik diskusi dan sebagainya, even voluntary, no problem. Paling tidak saya juga bisa bersilaturahmi dengan teman-teman di seantero jagat Indonesia. Berikutnya, oke. Saya ini dulu ya, saya mau share video. Oh iya, silakan. Oke, wait. Mohon maaf ya, jaringan saya agak sedikit on and off. Oke. Oke, sebelum kita diskusi lebih jauh, ini salah satu Halo, Mas Taufani. Kayaknya masih loading di sana. Mungkin. Oke, Mas Taufani, apakah suaranya sudah mulai normal kembali? bisa didengar tadi suaranya? Ya, sekarang udah. Beberapa detik yang lalu sempat nggak keluar suara. Kalau saya ulang ya. Atau Mas Taufani biar sinyalnya stable di sana, bisa kirim PPT-nya ke kita, lalu nanti kita bantu share screen gitu, Pripon, Mas Taufani. Atau enaknya Mas Taufani kayak gimana? Kalau misalkan enak share screen sendiri juga nggak apa-apa sih. Gimana? Gimana, Mbak? Atau PPT-nya Mas Gimana? Taufani bisa dikirim ke kita, nanti kita bantu untuk share screen lewat sini, biar Oh ya. Sinyalnya Mas Taufani bisa stable di sana. Oke. Oke, nggak apa-apa. Kalau kita memanfaatkan media ya seperti ini. Ya, salah Mas. Tak apa-apa lah, nanti kita saya sambil ngobrol mungkin saya bisa kirimkan. Saya masuk aja ke PowerPoint yang tadi saya sempat share. Oke. Ya. Ini udah mulai muncul lagi, Mas. Oke. Nah, jadi tadi di video yang saya share, ya mungkin karena ada kendala terkait soal internet connection. Jadi tadi ada
satu pendeta muda di sebuah gereja Betani kalau tidak salah, atau Bethel, ya dia bilang pendeta itu menyampaikan bahwa untuk urusan agama kita toleran, tapi untuk urusan takjil no gitu ya. Nah, waktu itu netizen membalas, ya nanti kita akan balas katanya, telur ketika pasca kita akan borong dan Anda akan pakai Kinder Joy, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi itu sebenarnya adalah apa ya, kegokilan lah dalam beragama ya. Jadi membuat agama menjadi sesuatu yang sebenarnya rileks gitu ya. Dan saya mencoba mencari banyak capture di Instagram dan juga Reels yang notabene memang menjadi salah satu platform yang tidak bisa ditinggalkan generasi Z dan generasi milenial ya, seperti Mas Didik ya. Anda Mas Didik generasi Z atau generasi Alpha? Atau milenial? Generasi Z. Jadi saya melihat ada banyak simbol-simbol keagamaan. Jadi karena biasanya di Indonesia ketika kita berbicara soal agama, itu biasanya bawaannya sangat sensitif ya, khususnya terkait soal simbol-simbol agama. Padahal sekali lagi saya ingin katakan bahwa simbol-simbol atau pakaian-pakaian keagamaan itu sebenarnya tidak punya agama. Ya, yang membuatnya memiliki agama itu adalah konstruksi manusia. Karena yang namanya peradaban agama itu, tidak ada peradaban agama yang berdiri sendiri. Dalam sejarah peradaban umat manusia, saling pinjam-meminjam antara peradaban itu adalah suatu hal yang sebenarnya sangat niscaya atau suatu hal yang sifatnya normal. Gitu ya. Jadi saling pinjam-meminjam kebudayaan atau peradaban itu adalah hal yang sebenarnya sangat biasa dalam sejarah peradaban. Nah, kita bisa lihat ya contoh gitu ya di gambar detik.com ini, seorang suster menjual makanan takjil seperti itu. Ini sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh, kita lihat bagaimana kondisi keberagamaan kita di Indonesia yang sangat penuh dengan simbolisme beragama. Ya, kita mau membeli produk biasanya harus ada logo halalnya dan sebagainya, gitu ya. Nah, tapi kita lihat sebenarnya bahwa mungkin ini silent majority, mayoritas yang diam. Sebenarnya orang-orang Indonesia itu, mudah-mudahan saya tidak keliru, ya sebenarnya umumnya cenderung rileks dalam beragama, gitu ya. Biasanya di era sekarang ada banyak orang, kita tentu juga memahami ada kekhawatiran dari sebagian Muslim karena mereka memiliki kesadaran tentang produk halal dan sebagainya. Tetapi misalnya di produk takjil yang dijual oleh seorang suster ini, orang Muslim yang menggunakan jilbab ya cenderung fine-fine saja misalnya ya membeli kolak dari seorang suster. Berikutnya di gambar yang di tengah ini, demi berburu takjil, dia kalau kita lihat gambarnya secara utuh, dia menggunakan sarung, kemudian peci gitu ya, kemudian dia angkat ininya, ditunjukkan gambar salibnya dan sebagainya. Kemudian di gambar berikutnya seorang ibu ya apa namanya memasangkan pakaian koko ya, baju koko, sarung dan juga peci, tapi di belakangnya ada lambang salib gitu. Jadi tiga gambar ini ada representasi gambar salib di belakangnya ya, tapi mereka juga ternyata merayakan yang namanya berburu takjil dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya fenomena beragama yang sebenarnya lazim di dunia yang lazim belakangan ini. Kita ambil contoh. Dulu di tahun 90-an, fenomena misalnya mengucapkan selamat Natal itu adalah bukan persoalan yang sebenarnya persoalan mengucapkan selamat Natal dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia itu bukan persoalan yang sensitif atau memicu kontroversi ya, atau munculnya misalnya fatwa-fatwa mengucapkan selamat Natal setiap tahun
Di tahun 90-an ketika saya masih kecil, hampir sangat jarang kita mendengar isu-isu itu. Nanti ketika tahun 2000-an, isu-isu tentang misalnya ucapan selamat Natal itu haram dan sebagainya, nah, itu sudah mulai muncul dalam landscape keagamaan kita di Indonesia. Nah, seperti itu. Tapi belakangan ada hasil riset yang dikeluarkan oleh Pew Research Center sebagai salah satu lembaga survei terkemuka di dunia, yang kalau tidak salah berbasis di Amerika. Hasil survei ini menemukan bahwa ada 81% orang yang tidak beragama Kristen di dunia, tapi dia merayakan atau mereka merayakan Hari Raya Christmas, Hari Raya Natal. Nah, dalam konteks ini, Hari Raya Natal tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai ritual atau sebagai hari agama eksklusif milik orang Kristen. Tetapi Christmas atau Natal telah dimaknai sebagai kekayaan kultural bersama. Jadi ingat ya, jadi Natal ini tidak dimaknai lagi sebagai hari sakral kelompok agama tertentu, dalam hal ini Kristen atau Katolik, tetapi itu dimaknai sebagai kekayaan kultural bersama. Nah, dalam fenomena misalnya orang-orang di dunia barat, ada banyak, dan mungkin juga di Indonesia, ada banyak orang yang tidak memeluk agama Islam secara formal, tetapi mereka merayakan yang namanya puasa. Mereka melakukan puasa dan juga melakukan acara buka puasa bersama. Jadi dari fenomena ini muncul kesadaran, mungkin ada sejenis orang menjadi jenuh gitu dengan konflik-konflik atas nama agama, polarisasi atas nama agama, sehingga sebagai counter orang memiliki keinsafan baru bahwa hari raya keagamaan tidak bisa dimaknai secara sakral atau eksklusif milik agama tertentu, tetapi itu dijadikan menjadi kekayaan kultural bersama. Nah, dalam konteks bulan Ramadan atau dalam konteks bulan puasa, fenomena buka puasa bersama dan juga takjil war itu tidak eksklusif lagi milik umat Islam, tetapi ini menjadi kekayaan kultural bersama. Ya, tidak hanya bagi orang-orang Muslim yang takjil war, tetapi juga orang-orang Kristen dan juga agama-agama lain. Seperti itu. Dulu, ya, mungkin ketika kita melihat simbol salib, kita cenderung kebakaran jenggot, cenderung bagaimana gitu ya. Tapi sekarang karena media sosial membuat segala sesuatu menjadi lebih rileks, akhirnya kita melihat fenomena gambar salib di 3 gambar yang ada di layar Anda. Ya, ini tidak seperti dulu. Jadi paradigma kita melihat simbol salib tidak sesakral yang dulu gitu ya. Oke, kemudian berikutnya, ini ada 3 gambar makanan. Mas Didik, masih lama ya buka puasa ya? Oh, masih lama di sini. Masih lama. Ini di sebelah kiri soal agama kita toleran, tapi masalah takjil kita saingan. Nah, ini yang di tengah nih perlu dicoba nih ya, perlu dicoba. Teman-teman yang mungkin misalnya lagi takjil war, mau pastikan ini makanannya enak atau enggak ya, tinggal ngajak aja temannya yang non Muslim ya. Kemudian di sebelah kanan juga ya gambarnya juga cukup menarik, seorang biasa meskipun istilahnya agak sedikit peyoratif ya, tetapi istilah ini cukup populer di jagat media sosial. Cinto, Cina Indonesia, nampak sekilas ya wajah Cinto menggunakan sarung lalu mencari takjil gitu ya. Dan biasanya perang-perang takjil ini telah dimulai katanya di jam-jam 3, jam 4 ketika orang Muslim lagi capek-capeknya berpuasa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini yang menarik, fenomena seorang perempuan ya. Jadi di videonya, di capture videonya yang saya tonton, ternyata si perempuan ini hafal doa ketika berbuka puasa yang biasanya diputar di televisi atau di radio gitu ya, Allahumma lakasum tuhan, gitu-gitulah ya.
Dia menghafal, mungkin karena saking seringnya dia menonton tayangan berbuka puasa sampai hafal. Mungkin sama dengan teman-teman Kristen yang pernah sekolah di sekolah yang mayoritas Muslim, umumnya hafal misalnya surat Al-Fatihah atau surat Al-Asr dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang menarik. Tadi malam semalam saya buka di undercover Instagram undercover. Nah, ini masih sangat baru, masih Jumat still Agung kemarin. fresh from the oven. Jadi dia bilang, maaf teman-teman Muslim, setelah kita menang World Takjil, kita Jumat Agung pakai baju lebaran kalian. Seperti itu gitu ya. Karena lagi-lagi saya katakan tadi, yang namanya pakaian atau simbol-simbol keagamaan itu tidak sepenuhnya sakral. Yang membuat sakral itu adalah hasil konstruksi manusia. Ya, kadang-kadang yang namanya pakaian itu dia memiliki agama karena manusia yang mengkonstruksi itu. Ya, kita ambil contoh misalnya. Dulu di era kolonial, fatwa dilarang menggunakan misalnya celana panjang atau dasi atau jas. Itu pernah dikeluarkan oleh ulama. Tapi itu adalah sangat kontekstual pada masa itu. Ya, jadi sangat kondisional pada waktu itu. Karena sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonial. Tapi di era sekarang, ada banyak ulama yang menggunakan jas, menggunakan celana panjang, menggunakan dasi dan sebagainya, yang notabene adalah simbol-simbol yang identik dengan orang Barat pada masa itu. Nah, kita lihat sebenarnya, misalnya di gambar sebelah kanan ini, perempuan misalnya menggunakan pakaian kaftan yang dulu identik dengan syahrini gitu ya. Nah, kaftan, kemudian ada pakai baju koko. Ya, kalau kita telusuri lebih jauh, sebenarnya baju koko ini juga bukan identitas otentik dari umat Islam, karena baju koko ini adalah sebenarnya berasal dari negeri Tiongkok sana. Ya. Nah, ini hasil jajak pendapat dari Litbang Kompas, saya screenshot kemarin di kompas.id. Nah, jadi sebenarnya seperti yang saya katakan tadi bahwa tradisi perayaan atau tradisi hari keagamaan yang dulu dianggap sakral, belakangan ini masyarakat memiliki pergeseran pemahaman dan menjadikannya itu sebagai kekayaan kultural bersama. Oke. Ini berdasarkan hasil jajak pendapat, ada beberapa tradisi Ramadan yang memang sangat familiar ketika bulan Ramadan. Tentu pertama tarawih bersama, ya. Mas Didik pasti sering merayakan tarawih bersama, ya, entah bersama pacar atau bersama teman, ya. Hanya Allah yang Yang kedua ini buka bersama. Jangan salah, saya beberapa waktu lalu di dalam konteks Manado, kebetulan teman saya yang menjadi IO Festival Kuliner Ramadan, dan yang selalu selalu menarik fenomena setiap tahunnya ketika saya buka puasa, ingin melakukan buka puasa di tempat tersebut. Jadi Festival Kuliner Ramadan di Kota Manado yang terpusat di pusat kota Manado yang bernama kawasan Megamas, itu biasanya tidak hanya dipenuhi oleh orang-orang Muslim, tapi juga oleh orang-orang Kristen. Jadi yang menariknya biasanya kalau kami ingin berbuka puasa, kalau datang misalnya jam 5:30, jangan harap mendapatkan kursi dan meja untuk berbuka puasa, karena biasanya kita sudah didahului oleh orang-orang Kristen untuk berbuka puasa. Jadi kadang saya tanya ke teman-teman, kenapa Anda ikut berbuka puasa sangat antusias? Dan mereka mengatakan bahwa pada masa bulan Ramadan ada banyak jenis-jenis kue yang di bulan-bulan lain mereka tidak temukan, tetapi di bulan Ramadan mereka akan menemukan berbagai jenis kue yang mungkin bisa ditemukan sekali setahun. Nah, kemudian berikutnya, tradisi Ramadan yang sangat familiar dalam tradisi orang Indonesia adalah mencari takjil. Ini ternyata tradisi Ramadan ya 3 besar ya. Jadi
mencari takjil itu ya menjadi salah satu tradisi Ramadan yang banyak dilakukan oleh orang Indonesia, tidak hanya Muslim, tetapi juga orang-orang Kristen. Nah, nanti di sini ada teman saya yang hadir, dosen IAKN Manado, Institut Agama Kristen Negeri Manado. Mungkin nanti dalam sesi tanya jawab bisa memberikan sekilas pengalaman tentang bagaimana takjil war dalam konteks Kota Manado yang memang secara demografis penduduk antara Muslim dan Kristen hampir relatif berimbang, meskipun secara kuantitas mungkin Kristen lebih banyak, tapi Muslim juga, kalau katakanlah Kristen 60, Muslim 40. Tetapi orang Kristen juga sangat menikmati datangnya bulan Ramadan. Dari fenomena ini, ya, dari fenomena takjil war ini, ada beberapa catatan yang sebenarnya bisa menjadi refleksi kita bersama. Yang pertama, bahwa kehadiran fenomena takjil war ini perlu kita syukuri di tengah panasnya telinga dan mata kita dengan polarisasi identitas pasca pemilu 2024. Ya, dengan adanya fenomena takjil ini menetralisasi seluruh polarisasi identitas yang saya maksud tadi. Karena memang kita tidak bisa pungkiri pada prinsipnya agama itu mengajarkan tentang perdamaian, kemanusiaan universal, isu-isu tentang toleransi dan sebagainya, tapi terkadang ketika era tahun politik masuk, agama itu biasanya sangat mudah ditarik ke sana dan ke sini, ya. Jadi agama itu diperkosa untuk kepentingan politik praktis. Kita bisa lihat ya bagaimana salah satu calon tertentu misalnya menggunakan isu-isu keagamaan, dan bahkan misalnya masjid dijadikan sebagai sarana kampanye untuk melakukan ujaran kebencian terhadap satu kelompok tertentu. Ya, nah tentu dengan hadirnya bulan Ramadan ini, semoga itu bisa menjadi momen untuk kita memperkuat kohesi sosial dan juga lebih memperkuat empati kita dan menjunjung tinggi toleransi kita. Nah, yang kedua sebenarnya, secara umum praktek Islam yang banyak diyakini dan dipahami di Indonesia, diamalkan di Indonesia oleh orang-orang Muslim pada umumnya adalah mereka cenderung beragama secara rileks. Jadi cenderung senang beragama menggunakan Islam yang ramah, bukan yang Islam yang suka marah-marah. Ya, tentu kita bersyukur di bulan Ramadan ini. Sekarang kalau kita melihat perkembangan berita yang muncul adalah takjil war seperti ini. Kalau dulu-dulu, 5, 6, 7 tahun yang lalu, fenomena yang biasanya muncul menjadi viral di bulan Ramadan itu adalah misalnya tentang razia penjual coto, misalnya razia tempat makanan dan sebagainya, nasi padang dan sebagainya. Nah, tetapi hal ini sekarang berubah menjadi fenomena takjil war. Jadi apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, karena umumnya kita semua ini adalah pengguna media sosial. Mari kita warnai media sosial ini dengan pesan-pesan positif. Ya, mari kita maknai media sosial ini dengan menyampaikan pesan-pesan positif tentang perdamaian. Jangan media sosial ini dikalahkan oleh isu-isu ujaran kebencian. Jadi mari kita warnai media sosial ini dengan pesan-pesan perdamaian. Dan tentu sebagai pihak, saya sebagai individu yang aktif dalam kelompok lintas agama, dialog lintas agama, saya tentu mensyukuri adanya fenomena takjil war ini. Karena paling tidak dengan adanya kelucuan yang hadir di media sosial terkait soal takjil war ini bisa mencairkan
hubungan lintas agama yang kadang-kadang sifatnya naik dan turun di Indonesia. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu dulu ya. Ini hanya pemantik. Nanti sesi tanya jawab saya akan berbicara lebih jauh tentang bagaimana fenomena polarisasi antar agama, kemudian bagaimana fenomena keagamaan di era artificial intelligence seperti sekarang dan sebagainya. Mungkin begitu dulu ya. Nanti kita lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih Mas Didik. Oke, baik. Terima kasih Mas Tauhan atas pantikannya. Ya, ini adanya takjil luar ini merupakan angin segar ya bagi kita semuanya dalam beragama. Kalau bahasanya orang Jawa itu nggak sepanem lagi, jadi nggak tegang ya. Dan alhamdulillah setelah pemilu kemarin kita terjadi polarisasi identitas, adanya takjil luar itu juga sedikit meredakan polarisasi identitas apa yang dikatakan Mas Taufan tadi. Dan kalau saya menangkap berarti ini keluarnya apa ya bahasanya inklusivitas beragama seperti itu ya, mungkin Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dan memang Mas Didik, yang perlu kita syukuri sebagai Muslim Indonesia, fenomena takjil war, buka puasa bersama ini adalah fenomena khas Islam Nusantara. Fenomena khas Islam Nusantara. Sederhananya, kalau di negara-negara Arab sana, biasanya ketika misalnya tiba buka puasa bersama, umumnya, yaitu daerah cenderung menjadi sepi. Tidak ada misalnya buka puasa itu dimaknai sebagai silaturahmi, reunian, dan sebagainya. Nah, tetapi mungkin berbeda dalam konteks Mekah ya, tapi daerah-daerah Arab lain biasanya ketika bulan Ramadan itu cenderung tidak semeriah di Indonesia. Di Indonesia ini kita bisa lihat misalnya ketika buka puasa bersama sekaligus dijadikan ajang reunian bersama teman sekolah. Teman-teman yang non-muslim pun cenderung sangat santai. Dan mereka biasanya sangat antusias untuk ambil bagian dalam kegiatan ini. Makanya tadi hasil survei Litbang Kompas mengatakan bahwa buka puasa bersama dan takjil war itu sudah menjadi tradisi Ramadan. Khususnya di Indonesia. Jadi inilah yang kita patut syukuri bahwa keberagamaan Muslim Nusantara itu sangat rileks, ya. Dan tentu dengan adanya fenomena takjil war ini seharusnya kita kita sounding di media sosial, karena memang kalau kita berbicara dalam konteks Islam secara global, Mas Didi, biasanya asosiasi orang-orang Barat atau khususnya orang-orang yang memiliki kecenderungan Islamofobia. Karena mereka sering mengasosiasikan Islam itu dengan Arab. Itu yang pertama. Khususnya misalnya di daerah-daerah Eropa yang memiliki banyak kelompok-kelompok imigran Muslim, misalnya seperti Belanda, Jerman, dan sebagainya, atau Prancis. Imajinasi mereka tentang Muslim itu adalah, pertama, orang-orang Arab. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak mau bergaul. Dan yang ketiga, biasanya mereka identik dengan, karena umumnya dari imigran, mereka identik dengan orang-orang yang memiliki pendidikan yang rendah. Hanya setara tingkat high school saja gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya fenomena takjil war yang menjadi salah satu karakter Islam Nusantara, ini harusnya kita sounding ke dunia. Apalagi yang kita tahu Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan netizen terbanyak gitu ya. Nah, kita ingat dulu ya, kita ingat lalu survei dari Microsoft Digital Civility Index mengatakan bahwa orang Indonesia itu adalah netizen yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara kalau kita ya. Netizen kita itu netizen yang paling tidak sopan. Jadi ini fakta yang bertentangan. Jadi hasil
Pew Research Center mengatakan orang Indonesia itu adalah orang yang sangat religius. Jadi segala sesuatu tidak bisa dipisahkan dari agama. Tetapi survei yang satunya lagi dari Microsoft Digital Civility Index mengatakan orang Indonesia itu netizennya paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Nah, semoga dengan adanya fenomena takjil war ini bisa dibaca oleh algoritma media sosial dan bisa merubah image netizen Indonesia yang jadi dulu mungkin tidak sopan, sekarang netizen Indonesia adalah netizen yang paling santuy misalnya. Ya, Alkaf saya lihat sudah angkat tangan dari tadi. ya. Oke, bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya, bagi yang ingin bertanya silakan raise hand, ya bisa raise hand kemudian. Oke, di sini sudah ada Raja Dharma Kesatria. Oke, baik. Saya unmute dulu. Ya, silakan. Silakan untuk ini Mas atau Bapak nih. Mas Ya, aja. Pak Raja. Oke, Pak Raja silakan untuk sampaikan. Mas. Saya masih muda, Pak. Mas aja. Oke. Mas berarti ya. Ya, silakan kepada Mas Raja. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya sangat puas dengan pemantik barusan, materi yang dipantik oleh beliau, Mr. Taufani. Saya jadi teringat, tiba-tiba terpikirkan dalam benak saya, ini nggak tahu ya, saya kan orangnya agak iseng. Saya menganggap war-war takjil dan lain sebagainya ini sebagai, entah ya kalau dibilang sentimen atau enggak, silakan, mungkin nanti bisa dinilai atau dikoreksi. Glorifikasi dalam beragama gitu, saking rileksnya. Jadi kayak ya tadi Mister tadi sampaikan bahwa ini kita memasuki fase pasca pemilu, jadi kita butuh istilahnya cooling down lah. Apakah boleh saya katakan glorifikasi dalam beragama? Mengingat ya gimana ya, saking rileksnya itu tadi loh. Jadi kita sudah tidak lagi berada pada polarisasi, kita tidak lagi berada pada konflik-konflik yang mengatasnamakan agama. Karena memang yang saya amati ya nggak ada di balik tren-tren war takjil ini nggak ada kayak pengaruh, mungkin belum kelihatan tapi jatuhnya ya nggak ada efek negatifnya gitu. Ya yang menjual takjil ya senang-senang aja karena dagangannya laris, yang beli juga kenyang-kenyang aja gitu. Mungkin itu aja sih tanggapan dan pertanyaan saya. Terima kasih Pak Didi. Oke, terima kasih Mas Raja. Mungkin ini langsung direspon saja ya, Mas Taufan. Ya, untuk teman-teman yang lain yang ingin berpendapat ataupun bertanya nanti bisa bergantian satu Langsung persatu. dulu dengan Mas Alkaf, Mas Didik. Dalam? Saya lihat sudah gelisah. Bapak silakan. Oh ya, silakan Mas Alkaf jika ingin Ya, menyampaikan sesuatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah berhitung ini, sejak tahun ini saya belum pernah ikut Zoom ya. Ini kali pertama saya ikut Zoom karena pematerinya itu teman saya yang paling keren se-Indonesia Timur ini, Tovani ini. Iya. Jadi saya apa, membatalkan seluruh acara yang ada di Sumatera untuk ikut acara ini. Mantap jiwa. Itu pertama. Kedua, eh, saya sepakat dengan apa Tovani katakan dari seluruh apa disampaikan sejak materinya itu bahwa memang kita harus mempromosikan Islam Indonesia ini karena sepertinya, bukan sepertinya ya, memang iya gitu. Kalau Islam Indonesia ini kan Islam gembira ini. Kalau kata guru kami di UIN Jogja itu, Prof. Ami Abdullah itu, yang tegang-tegang itu politik gitu loh. Yang Islam ini ya gembira aja, santai saja gitu. Jadi saya kira memang satu poin yang disampaikan oleh Pak Tofani atau Mr. Tofani atau Bung Tofani itu memang penting bahwa harusnya kita memang bisa untuk mempromosikan Islam gembira seperti ini karena memang seperti katakan di materi orang sering menganggap bahwa Islam Indonesia ini Islam pinggiran seperti kata Pak Azra itu. Karena kita Islam di Asia Tenggara ini Muslim terbesar tapi tidak tidak Arab gitu loh. Nah, jadi seakan-akan yang Islam murni itu ya Islam di Timur Tengah. Efeknya apa? Implikasinya apa ketika Islam Timur Tengah itu datang dengan wajah yang agak sedikit apa mengerikan, bukan mengerikan, nama agak sedikit keras begitu. Ya, akhirnya citra Islam itu di apa jadi tidak baik. Nah, karena di sini saya sebagai peserta saya ingin bertanya pada
teman saya, ya ini bukannya teman, ini guru saya nih sebenarnya. Saya ingin bertanya begini, ini kan kita Islam bergembira ini. Ternyata masyarakat kita yang tadi disebut oleh Pak Topani silent majority ini Islam gembira, Islam relax. Tetapi acap kali politik itu mengganggu gini loh. Acap kali politik ini memerangkap umat beragama di Indonesia, umat Islam atau beragama. Nah, pertanyaan saya sebagai orang awam ya dalam dunia politik ini, saya ingin bertanya, kira-kira dalam konteks ini bagaimana kita bisa aware, bagaimana masyarakat Muslim Indonesia atau masyarakat beragama Indonesia bisa aware dengan politik yang acap kali memerangkapi kita, acap kali menjebak kita sehingga Islam Indonesia yang sebenarnya gembira, Islam Indonesia harusnya rileks, tiba-tiba dibuat tegang gitu. Tiba-tiba dibuat kontestasi, tiba-tiba dibuat ribut gitu. Nah, ini kira-kira nih Pak Taufan ini jalan keluarnya nih gimana nih bagi kami-kami yang sedang belajar Islam di Indonesia. Saya kira itu saja Mas Didik, terima kasih saya terus menyimak Pak. Oke, terima kasih Mas. Langsung ke jawab ya dua pertanyaan. Ini kedua pertanyaan ini luar biasa berat ya untuk dijawab. Tapi ya I'll do my best to answer gitu ya. Betul tadi kata Bung Alka. Jadi sebenarnya secara umum orang-orang itu umumnya tidak ingin berkonflik. Ya, cenderung kita itu umumnya orang Indonesia itu orang yang rileks dalam beragama. Kenapa? Karena memang kalau kita belajar sejarah masuknya Islam di Nusantara, itu kan tidak melalui, jadi sejarah Islam di Nusantara itu tidak melalui penaklukan atau perang-perangan gitu ya, tetapi cenderung menggunakan penetrasi damai, menggunakan misalnya pendekatan kebudayaan, pernikahan, dan juga pendekatan sufisme. Cuma memang problem terbesar dalam sejarah pemikiran Islam, baik dalam konteks dunia maupun dalam konteks Indonesia, karena kita sebagai orang Muslim Indonesia cenderung rendah diri ketika berhadapan dengan orang Islam dalam konteks Arab. Jadi Islam Nusantara atau Islam Indonesia itu sering dianggap sebagai Islam pinggiran, dan Islamnya orang Arab itu sebagai Islam yang katakanlah Islam yang lebih utama gitu ya dibanding kita Islam pinggiran. Nah, jadi memang kalau misalnya di Indonesia untuk mencegah polarisasi identitas yang mengatasnamakan agama, pertama kita harus memiliki literasi keagamaan yang bagus tentunya. Problem di Indonesia adalah kita cenderung memiliki spirit keberagamaan yang sangat kuat, tetapi literasi kita lemah dalam agama. Nah, tetapi yang menjadi problem di era sekarang, di era disrupsi seperti sekarang, ya, di era disrupsi, kita misalnya ambil dalam konteks ekonomi ya. Dulu kalau orang mau belanja, katakanlah baju dan sebagainya, kita pergi ke Matahari gitu ya. Nah, meskipun tidak disponsori oleh Matahari, kita pergi ke Matahari. Tetapi di era sekarang, kita tidak perlu ke Matahari untuk beli baju, beli sendal dan sebagainya. Kita cukup buka yang namanya marketplace, entah itu Shopee, Tokopedia, Lazada. Ya, inilah era disrupsi dalam konteks ekonomi. Dalam konteks agama, era disrupsi itu bisa dalam bentuk, kalau dulu otoritas keagamaan itu terpusat misalnya di pesantren misalnya ya, di pesantren. Tapi sekarang karena adanya disrupsi digital, otoritas keagamaan itu semakin meluas. Tidak hanya di pesantren saja, tetapi muncul banyak fenomena ustadz-ustadz baru di media sosial. Yang kita tidak tahu sebenarnya bagaimana latar belakang keilmuan orang tersebut. Apakah mereka memiliki pengetahuan dasar tentang keagamaan yang bagus atau tidak, gitu ya? Apakah mereka menguasai ilmu alat untuk membahas Islam atau tidak? Tentu juga kita tidak mengetahui bagaimana karakter atau attitude dari orang tersebut. Karena dulu di era sebelum era disrupsi, kita mengenal era disrupsi digital, orang meminta fatwa kepada seorang ulama bukan hanya karena kapasitas keilmuannya, tetapi orang sangat mengetahui bagaimana attitude dari ulama tersebut, bagaimana kontribusi ulama tersebut di masyarakat. Nah, dan mungkin dan menurut hemat saya,
yang paling sebenarnya menjadi PR besar kita dalam konteks keberagamaan di Indonesia adalah kita perlu sebenarnya, dan ini saya lihat sudah perlahan dirintis oleh dua ormas besar kita, NU dan Muhammadiyah. NU misalnya membuat kemarin untuk membahas fikih peradaban. Ada juga kemarin buku yang dibuat misalnya tentang fikih kebangsaan. Nah, kita sebenarnya dalam konteks Indonesia yang sangat majemuk, multikultural, dan sebenarnya kita sangat jauh dari Timur Tengah, kita bisa dikatakan cenderung tidak banyak memiliki irisan konflik dengan daerah-daerah Timur Tengah ya. Karena tipikal orang Islam Nusantara, katakanlah Islam Indonesia itu cenderung sangat rileks. Kita bisa lihat contoh. Kalau kita ke Tanah Suci atau ke Tanah Arab, misalnya orang lagi sholat, orang-orang Arab itu kan tinggal lewat saja, hantam sini, hantam sana. Kalau orang-orang Nusantara, orang Melayu dan sebagainya, ketika ada orang salam, ada yang sholat, biasanya pasti mereka menunduk, entah bilang KB atau permisi, nun dan sebagainya gitu-gitu ya. Itulah karakter orang Melayu, orang Nusantara dan sebagainya. Persoalan yang sebenarnya juga sangat kompleks di Indonesia, kita mewarisi fikih abad pertengahan. Jadi orang Muslim di Indonesia itu mewarisi fikih abad pertengahan yang masih dipertahankan sampai saat ini, di mana fikih abad pertengahan tersebut sebenarnya sangat mengajarkan tentang polarisasi antara Islam dan Kristen. Jadi banyak mengajarkan tentang narasi kebencian Islam dan Kristen. That's why tadi saya katakan dulu ketika orang melihat salib, itu biasanya asosiasinya negatif. Tetapi dengan adanya fenomena takjil war tadi, kita melihat salib itu lebih positif sebagai simbol persaudaraan. Nah, sederhananya begini ya, narasi fikih abad pertengahan yang sebenarnya banyak mengancam hubungan antara Islam dan Kristen di Indonesia itu dilatar belakangi paling tidak ada 3 faktor menurut hemat saya. Pertama, fikih abad pertengahan itu dibuat ketika Islam atau agama Islam lagi terlibat dalam konflik perang salib. Ya, toh? Jadi misalnya munculnya tokoh-tokoh garis keras Islam, misalnya Ibnu Taimiyah misalnya, yang sering menjadikan rujukan kelompok Salafi Wahabi. Kalau kita membaca profilnya beliau, Ibnu Taimiyah, dia lahir ketika era perang salib dan juga ketika era Abbasiyah dihancurkan oleh pasukan Hulagukan, gitu kan? Jadi imajinasi Ibnu Taimiyah itu untuk membenci kelompok Kristen itu sangat rasional pada masa itu, karena dia hidup di era ketika perang salib lagi panas-panasnya antara orang Islam dan Kristen. Itu yang pertama, Mas Didi. Yang kedua, fikih abad pertengahan yang cenderung memecah belah antara umat Islam dan Kristen itu lahir dalam konteks umat Islam pada waktu itu di abad pertengahan di tahun 1200, 1300, 1400, era ketika umat Islam itu sedang terpecah-pecah dalam berbagai kerajaan-kerajaan dan dinasti. Nah, jadi salah satu strategi ulama untuk memperkuat atau melakukan konsolidasi, memperkuat kekuatan umat Islam, maka dibuatlah berbagai macam doktrin-doktrin keagamaan yang menjelekkan orang-orang Kristen agar umat Islam ini bisa bersatu kembali. Nah, jadi kadang-kadang untuk mempersatukan satu kelompok yang terpecah-pecah, kita harus membuat yang namanya common enemy, musuh bersama. Dan yang ketiga, yang faktor ketiga adalah kita memang tidak bisa memungkiri kita katakanlah tadi keagamaan baik itu Al-Quran dan hadis, dia bisa menjadi kekuatan perekat antar umat beragama, tetapi bisa juga menjadi kekuatan perusak hubungan antar umat beragama.
tergantung bagaimana kita menafsirkan itu. Karena kita tidak bisa pungkiri ada banyak dalil-dalil entah dalam Al-Quran dan juga dalam hadis yang kalau kita baca secara tekstual itu bisa membuat kita membenci kelompok agama lain. Kita ambil contoh ya. Misalnya di surat Al-Baqarah, misalnya walan tarda'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mas Didik lebih tahu lah ya, karena Mas Didik seorang ulama, saya masih awam soal agama ya. Misalnya orang Yahudi Nasrani tidak pernah senang sampai kamu mengikuti agama mereka, kayak gitu ya. Kalau terjemahan bebasnya seperti itu. Orang awam, apalagi yang belajar agama dari media sosial, karena adanya era disrupsi digital ini, yang kita tidak bisa memfilter bagaimana latar belakang ustadz ini, bagaimana akhlaknya dan sebagainya, ini sangat mudah terpengaruh oleh terjemahan-terjemahan bebas seperti ini, Mas Didi. Yang kedua, misalnya, selain Al-Quran, di hadis itu ada banyak ayat-ayat yang kalau dibaca secara tekstual itu bisa mengajarkan orang untuk tidak toleran kepada agama lain. Kita ambil contoh ya. Ada hadis-hadis sahih, entah yang ditulis Bukhari dan Muslim, yang biasanya dalam konteks umat Islam itu sering meyakini Bukhari Muslim itu umumnya sahih. Tapi banyak juga hadis-hadis Bukhari, Muslim, dan sebagainya mengatakan bahwa misalnya apabila engkau bertemu dengan ahlul kitab atau non-muslim, maka desaklah mereka ke tempat yang sempit. Nah, ini kalau dibaca secara tekstual, ini kan kejam sekali agama Islam ini. Ketemu non-muslim didesak ke tempat yang sempit. Atau misalnya ini yang banyak diajarkan oleh guru-guru agama di Indonesia, guru-guru agama Islam, yang paling tidak ikut membentuk cara pandang keberagamaan siswa yang cenderung agak konservatif dan anti terhadap agama lain. Misalnya ada hadis yang mengatakan jangan pernah memulai untuk mengucapkan Assalamualaikum atau jangan membalas salam dari orang non-muslim. Ketika mereka mengucapkan Assalamualaikum, maka jawablah dengan Waalaikum misalnya. Seperti itu. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi tiga faktor inilah yang sebenarnya perlu direnungkan dan difikirkan secara serius oleh orang Islam Indonesia. Kita tidak boleh lagi mewarisi fikih abad pertengahan yang sangat identik dengan polarisasi, kebencian terhadap agama lain. Kita perlu membangun sebuah fikih baru, karena yang namanya, jadi begini, para peserta, kita harus menyadari bahwa fikih itu bukan sesuatu yang sakral. Fikih itu adalah produk pemikiran hukum Islam dari seorang ulama, yang tentunya ulama tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks sosio-kultural ketika mereka hidup. Ya, jadi ketika Ibnu Taimiyah dan seluruh tokoh-tokoh fikih misalnya, perumus fikih membuat fikih tentang hubungan antar umat beragama, itu umumnya keras karena memang konteks pada saat itu identik dengan perang salib, perpecahan umat Islam, dan juga membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis secara tekstual. Tetapi dalam konteks Indonesia yang kita tidak mengenal prinsip warga kelas 1, warga kelas 2, kita mengenal sistem demokrasi di mana everyone is equal before the law. Semua orang sama di mata hukum. Jadi polarisasi yang mengatakan bahwa orang Islam lebih tinggi derajatnya daripada non-Muslim itu sebenarnya sudah harus ditinggalkan. Dogma-dogma atau doktrin-doktrin seperti itu. Dan ketika kita melakukan itu, maka misi atau visi rahmatan lil alamin itu tentu hal yang insya Allah akan kita raih. Dan insya Allah Islam Indonesia akan menjadi role model bagi Islam-Islam lain di dunia ini. Dan ketika orang misalnya ingin belajar tentang Islam, maka they will go to Indonesia. Kita sangat menghargai misalnya bagaimana upaya presiden kita terlepas dari segala kekurangannya sebagai manusia biasa. Misalnya Pak Jokowi itu misalnya memberikan support full kepada Universitas Islam Internasional Indonesia UIII di Jakarta. Ini sebagai salah satu langkah maju bagi pemerintah kita untuk mempromosikan Islam wasatiyah, Islam Indonesia ke
ranah internasional sana. Dan kita bisa lihat misalnya di UIII itu mahasiswa yang datang studi di sana itu banyak mahasiswa dari daerah-daerah konflik, misalnya dari Afghanistan, beberapa daerah Arab dan sebagainya. Tentu ketika mereka pulang ke negaranya, kita berharap orang-orang tersebut bisa menjadi spokesperson atau juru bicara tentang Islam Indonesia. Mungkin begitu ya, Mas Didik. Semoga memuaskan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Taufan. Ini menarik sekali ya. Dan ini mungkin akan relate dengan apa yang menjadi topik pembahasan kita esok hari, Mas Taufan, tentang imajinasi agama Islam ini. Imajinasi agama ini harus diimajinasikan sesuai dengan yang disampaikan Mas Alkaf tadi, Islam yang gembira. Nah, karena memang tidak sesuai dengan peradaban abad pertengahan, karena pada saat itu dan sekarang berbeda sekali. Begitu teman-teman, Bapak Ibu peserta webinar semuanya, masih dibuka kesempatan bagi yang ingin bertanya ataupun menanggapi apa yang disampaikan Mas Taufan barusan. Oke, monggo. Bagi Mas Alkaf atau Mas Raja tadi yang menyampaikan pertanyaan, apakah akan memberikan feedback-nya atau sudah? Ya, saya kira ada poin yang penting ya yang disampaikan oleh begini ya. Satu hal yang menarik dari soal fikih abad pertengahan tadi disampaikan oleh Bung Topani, ini kan berimplikasi terhadap bangunan masyarakat modern ya. Yang sekarang itu prinsipnya adalah kewarganegaraan. Jadi kewarganegaraan atau civic ini itu menjadi basis cara kita membangun relasi. Ada kontrak sosial di situ tanpa mempertimbangkan apapun latar belakangnya. Bukan ras, bukan etnik, bukan agama. Nah, jadi sebenarnya eh, kalau kami di Ma'arif Institute ya, Topani ya, kita sering dengar kata almarhum Buya ya, yang kita bawa mentalitas abad pertengahan itu. Nah, jadi ada sebuah situasi mentalitas abad pertengahan, padahal kita hidup di abad modern. Tapi mentalitas yang kita bawa, ini seperti yang disampaikan oleh Buya Syafi'i, itu mentalitas abad-abad lama. Kita hidup dengan hukum modern, yang mengenal kewarganegaraan, tetapi kita belum bisa keluar dari perangkap abad pertengahan tadi itu. Dan kata Tofni tadi, fikih pertengahan itu. Atau perangkap abad pertengahan itu yang kemudian membuat terutama Muslim itu menjadi susah untuk hidup jadi modern. Jadi begini ya, Mas Didik. Ada satu buku yang ditulis oleh John Bowen ya. Kira-kira judulnya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, bisakah Muslim jadi Prancis? Gitu. Dalam bukunya, John Bowen mengatakan sepertinya tidak bisa. Artinya Muslim itu tidak bisa berintegrasi menjadi warga negara Prancis karena punya banyak hambatan kalau bahasa Bowen di situ. Ya, salah satunya adalah kehidupan yang bersifat apa disebut yang komunitarian itu. Jadi madrasah, masjid, pernikahan dan sebagainya. Itu yang kemudian menyebabkan susahnya orang-orang Muslim terutama di Eropa sana untuk menjadi warga negara Eropa. Tadi di awal kan Tovani menyebutkan soal Islamofobia. Jangan-jangan munculnya Islamofobia itu adalah akibat juga dari Muslim yang gagal untuk melakukan integrasi begitu. Nah ini yang menurut saya dalam konteks Indonesia tadi Bapak tadi sudah menyampaikan menjelaskan gejala-gejalanya soal fikih abad pertengahan, soal bagaimana tentang kerja kerajaan dan sebagainya, dan kita juga jangan lupa bahwa sebenarnya hubungan kita dengan non Muslim atau Kristen misalnya itu juga disebabkan karena ada perang salib tadi itu. Jadi perang salib yang terjadi di abad 16-15 itu ternyata masih menjadi trauma yang saya kira itu sebenarnya bisa diselesaikan apabila kita clear dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan itu. Nah, ini yang saya kira sudah banyak yang bekerja bagaimana fikih-fikih yang berlandaskan kewarganegaraan itu bisa kita kerjakan. Dan terakhir saya ingin katakan bahwa sebenarnya kembali kepada apa yang saya tekuni selama ini bahwa Pancasila itu sebenarnya menjadi basis dari kewarganegaraan kita ini. Kalau kita membaca, jadi begini, Mas Didi dan teman-teman, menurut saya orang sering salah menganggap bahwa Pancasila itu 5 sila, bukan.
Pancasila itu adalah pidatonya Bung Karno tanggal 1 Juni. Kita harus baca pidato utuh Bung Karno tanggal 1 Juni, maka kita bisa menangkap esensi Pancasila itu. Di mana salah satunya adalah kehidupan yang disebut oleh Bung Karno sebagai ketuhanan yang berkebudayaan itu. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Tovani sejak awal sampai dengan sekarang adalah semangat ketuhanan yang berkebudayaan itu. Apa itu? Ketuhanan yang toleran, ketuhanan yang menghargai gitu. Bahkan kalau kita membawa topik ini kepada tema apa tuh takjil war tadi itu merupakan ekspresi daripada ketuhanan berkebudayaan yang sebenarnya digali oleh Bung Karno dalam prinsip-prinsip kehidupan kita sebagai warga Indonesia. Jadi sekali lagi saya ingin katakan berbanggalah kita sebagai warga Indonesia atau lebih khusus berbanggalah kita sebagai Muslim Indonesia karena kita punya ciri khas yaitu Islam yang bergembira. Saya kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Alka. Luar biasa sekali feedbacknya. Dan dari Mas Raja, apakah akan menyampaikan feedback dari jawaban Mas Taufani tadi? Jackson, Mas Raja? Mungkin cukup sih dari penjelasan beliau tadi. Oke, Ditunggu baik. untuk yang topik-topik selanjutnya sih. Karena apa istilahnya menggalinya tuh sampai tadi saya nggak expect sampai ke fikih apa istilahnya fikih pra-peradaban dan sebagainya. Saya nggak expect sampai ke situ gitu loh. Itu sangat menarik bagi saya. Tambahan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Pak Didi. Oke, sama-sama Mas Raja. Dan for your information, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ya webinar yang diadakan Rumah Kearifan ini di hari esok masih ada lagi, jadi stay tune di grup ya. Nanti akan kami share infonya tentang imajinasi agama Islam. Jadi bagaimana kita mengimajinasikan agama Islam itu seperti apa, dan salah satunya nanti akan ada banyak narasumber yang luar biasa juga. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, masih dibuka satu pertanyaan jika ada. Saya cek di kolom komentar terlebih dahulu apakah ada. Harusnya ada nih, ini jarang-jarang materinya ganteng. Ya, flamboyan seperti Tovani ini jarang-jarang ada. Ini harus dimanfaatkan ini oleh peserta. Saya ini udah lama nggak nge-zoom ya, nggak ngisi acara lewat Zoom. Jadi tadi sedikit apa ya, sedikit kikuk dalam bicara. Oke, di kolom komentar di sini tidak ada. Atau mungkin Mas Didik punya pertanyaan nggak buat saya? Nah, Ini mau dilanjutkan ini ya. oke, silakan. Tadi menarik ya, Mas Taufani, bagaimana kita mengamati adanya fenomena war takjil hingga mengimajinasikan bagaimana Islam Nusantara itu seperti apa, kemudian hingga ke fikih peradaban dan hingga fikih pertengahan. Nah, yang menarik ini kalau apa yang disampaikan Mas Taufani tadi tentang fikih abad pertengahan itu lebih condong ke bagaimana kita apa namanya kita mengartikan sesuatu itu secara tekstual, ya, ayat-ayat Al-Quran secara tekstual, hadis secara tekstual, sehingga apa yang terjadi itu sebenarnya sedikit maslahahnya. Nah, mungkin bisa disampaikan Mas Taufani kepada kita semuanya. Di sini ada 58 orang tentang bagaimana cara kita sekarang ini, apa namanya, kalau di UIN terutama kan kita memaknai sesuatu nggak cuma secara bayani, tapi juga burhani dan irfani. Seperti itu. Mungkin bisa menambahkan hal tersebut, Mas Taufani. Wah, berat ini ya. Terkait fenomena bertakjil dan sederet yang sudah disampaikan tadi, agar kita semuanya jadi brand ambassador Islam yang gembira, seperti apa yang disampaikan Mas Alkaf. Ya, karena umumnya yang hadir dalam forum ini adalah teman-teman dari UIN, tapi ada juga dari mungkin non-UIN. Tentu ada beberapa yang menjadi PR buat kita semua, termasuk untuk diri saya, Bung Alka,
Mas Didik, Prof. Mukawim, Pak Asna dan sebagainya dan semuanya teman-teman yang ada di sini. Pertama, kita harus mewarnai media sosial dengan pesan-pesan perdamaian tentang bagaimana membumikan Islam di media sosial. Nah, mungkin ketika era Sunan Kalijaga menyebarkan Islam, dia menggunakan media wayang misalnya atau gamelan dan sebagainya, itu relevan pada masanya. Tetapi karena sekarang kita memasuki era disrupsi digital, yang notabene kita tidak bisa lepas dari media sosial, yuk kita pelan-pelan membuat pesan-pesan dakwah di media sosial. Yang menarik misalnya saya mengikuti TikToknya Ibu Alimatul Kiptia. Jadi dia mempromosikan tentang bagaimana pandangan Islam dan gender, bagaimana tentang pandangan keislaman beliau, tetapi menggunakan media TikTok. Saya berbaik sangka bahwa beliau sadar bahwa ketika dia tidak bisa melakukan perimbangan wacana di media sosial, maka tafsir terhadap Islam akan dikuasai oleh mereka yang memiliki pandangan Islam yang keras. Seperti itu. Gitu ya. Karena itu, mari kita warnai. Mungkin kita tidak realistis lah untuk mengalahkan misalnya followers, ustaz-ustaz seleb gitu ya. Mungkin tidak realistis, tapi paling tidak kita bisa memberikan warna-warni pandangan keislaman yang lebih segar kepada komunitas kita saja. Jadi start from our community, saja Anda. Jadi kita tidak perlu berbicara dalam skop yang sangat besar, memiliki followers yang jutaan dan sebagainya. Cukup di komunitas kita saja. Nah, sehingga ketika komunitas kita terbiasa mengkonsumsi pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan positif, maka algoritma media sosial mereka tentu juga akan menjadi positif. Ingat ya, di era disrupsi digital, era media sosial seperti sekarang, standar kebenaran kita itu terkadang ditentukan oleh algoritma media sosial atau konten-konten media sosial yang kita ikuti. Seperti itu. Jadi, kalau bahasanya, Mas. Betul. Jadi algoritma media sosial ini akan menentukan cara pandang kita melihat sesuatu. Karena sebagaimana yang dulu sering disampaikan oleh menteri propagandanya Hitler, kalau tidak salah, dia mengatakan kebohongan yang diulang-ulang itu pelan-pelan akan dianggap sebagai kebenaran. Post-truth. Ya, itulah era post-truth gitu ya. Kalau bahasa sekarangnya era pasca kebenaran, post-truth. Jadi kebohongan kalau diulang-ulang akan dianggap benar. Nah, karena itu kita harus senantiasa memperkuat literasi kita, khususnya literasi keagamaan. Yang kedua, karena banyak guru-guru agama di sini, guru-guru agama tidak bisa gaptek, guru-guru agama harus melek digital. Berikutnya, yang menjadi problem besar dalam produksi pengetahuan agama Islam di Indonesia yang dibawa oleh guru-guru agama kita berdasarkan hasil riset yang dilakukan Ibu Sekar, kalau tidak salah, beberapa waktu yang lalu, guru besar di UIN Sunan Kalijaga, beliau mengatakan bahwa problem yang dihadapi dalam produksi pengetahuan guru agama di Indonesia adalah guru agama itu cenderung tidak menguasai, guru-guru agama atau termasuk juga dosen-dosen pendidikan agama di kampus, itu cenderung tidak menguasai tentang wacana pemikiran keislaman kontemporer. Karena biasanya ketika kita belajar agama atau belajar Islam, yang kita anggap Islam yang sakral itu Islam-Islam yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Padahal yang kita harus sadari bahwa pemikiran ulama yang dituliskan oleh ulama di pada masa dahulu itu sangat ditentukan oleh kondisi sosiokultural ketika mereka hidup. Tentu konteks zaman ketika mereka hidup dengan zaman sekarang tentu sangat berbeda. Karena itu perlu ada reinterpretasi kembali terhadap ajaran Islam. Berikutnya juga yang menjadi problem besar dari guru-guru agama di Indonesia adalah
mereka tidak memiliki kemampuan yang mapan untuk menguasai ilmu-ilmu alat, misalnya bahasa Arab dan sebagainya. Ini PR ya, PR buat kita semua, ya. Dan tentunya masih banyak masalah-masalah lain yang harus menjadi PR kita untuk kita atasi agar Islam Indonesia ini bisa menjadi model, bisa menjadi contoh bagi wajah Islam dunia. Kita berharap ke depan ketika orang berbicara soal Islam, mereka akan mengasosiasikan dengan Indonesia. Jadi ketika berbicara tentang Islam, pikiran mereka tidak merujuk ke Arab, tetapi ke Indonesia. Kita bisa melihat tentunya kan, kalau kita nonton berita, kalau tentang Arab ya pasti perang gitu ya. Yaman gitu ya. Israel Palestina perang, belum lagi Suriah perang, belum lagi Libya perang. Indonesia memang dalam skala kecil kita punya kadang-kadang konflik atas nama agama dan sebagainya. Kemarin ketika misalnya lagi booming-boomingnya tentang takjil war, sempat juga menjadi viral di media sosial, seorang ibu-ibu Kristen meminta maaf karena menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah. Jadi mereka orang tersebut mengalami intimidasi dari warga sekitar karena warga keberatan ibu tersebut menggunakan rumahnya sebagai rumah ibadah. Ini kan sebenarnya cara pandang beragama seperti ini sebenarnya sudah harus ditinggalkan. Apa bedanya kita dengan orang Muslim? Orang Muslim kan banyak yang menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah, bikin istighosah, tutup jalanan dan sebagainya gitu ya. Jadi ya kita juga harus cerdas dan kritis dalam beragama. Nah, tentu ini menjadi PR kita bersama bahwa semangat keagamaan yang kuat tanpa diikuti oleh literasi keagamaan akan membuat citra Islam semakin buruk di mata masyarakat. Nah, dan saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Mukawim dan juga rekan-rekan di Rumah Kearifan telah mempercayakan saya untuk saling berdiskusi, saling berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan di acara yang tentu sangat menarik ini. Insya Allah kalau besok-besok ada pertemuan Rumah Kearifan, saya di-share lagi ya, Prof, linknya, supaya saya bisa ikut bergabung. Dan besok kalau tidak salah buku Islam, Imajinasi Islam ya, saya juga jadi salah satu author di buku tersebut. Ya, Insya Allah semoga teman-teman yang lain ya, kalau ada yang mau buat kegiatan-kegiatan diskusi dan sebagainya, kalau temanya cocok dengan saya, boleh dengan tenang hati saya mengisi acara teman-teman, even secara voluntary juga tidak apa-apa. Saya dengan senang hati bisa berjumpa kopi darat lewat Zoom dengan teman-teman seantero Indonesia. Terima kasih. Iya, terima kasih juga kepada Mas Novan atas apa yang sudah disampaikan mulai dari awal hingga akhir. Ya, ini cukup sistematis ya apa yang disampaikan, mulai dari kita melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita, merefleksikan apa yang terjadi hingga jauh kita menilik ke masa lampau. Nah, kemampuan seperti itu yang patut kita pertahankan dan perlu kita asah terus-menerus, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, karena kita sebagai manusia adalah pembelajar sepanjang hayat. Dan untuk yang terakhir, bagian terakhir, kepada Mas Taufan, ya, saya minta untuk memberikan closing statement-nya sedikit untuk menutup acara diskusi kita pada siang hari. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Rumah Kearifan atas kepercayaannya kepada saya untuk mengisi sesi yang bertema Takjil War pada siang hari ini. Nah, tentu dengan adanya fenomena Takjil War ini adalah suatu kesyukuran bagi kita semua, karena dengan adanya fenomena Takjil War ini bisa membuat rileks hubungan antar umat beragama di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya fenomena Takjil War ini adalah suatu kesyukuran karena paling tidak bisa mempromosikan bagaimana praktek Islam di Indonesia. Nah, tentu pesan-pesan
Islam yang rileks, ramah, yang berbunga-bunga seperti yang kita lihat di media sosial belakangan ini harus kita sounding ke dunia internasional, ya. Dan berikutnya yang ketiga, dengan adanya fenomena takjil board ini, semoga bisa menginspirasi kita semua untuk membuat konten-konten keagamaan yang kreatif, yang inspiratif, dan juga ya yang lucu-lucu seperti itu. Seperti kita misalnya lihat fenomena Habib Hussein Jafar Al-Hadar, kenapa diminati banyak orang? Karena konten-konten atau narasi-narasi yang disampaikan cenderung sangat gokil, sangat fun dan sebagainya, sehingga bisa mengcover seluruh segmen masyarakat, ya, seperti itu. Nah, tentu kita berharap orang-orang UI yang ada di Zoom ini, mari kita manfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian. Jangan kita habiskan waktu di media sosial untuk menyebarkan ujaran-ujaran kebencian atau stalking gitu ya. Nah, Mbak Asna misalnya, jangan cuma stalking gitu ya. Nah, jadi kita manfaatkan media sosial menyebar pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan universal tentang Islam. Nah, demikian dari saya, semoga memuaskan Mas Didik. Terima kasih banyak Mas Taufan atas closing statement-nya. Baik Bapak Ibu semuanya, dan oh ya, ini saya mohon maaf sebelumnya karena sebenarnya yang akan menjadi moderator pada acara kita pada pagi hari ini adalah Ibu Ziadatul Husna selaku Direktur Rumah Kearifan. Karena beliau terkendala karena sedang tidak enak badan, jadi saya gantikan seperti itu. Dan kita mohon kepada Bapak Ibu semuanya, semoga Ibu Zia segera diberikan kesembuhan agar bisa membersamai kita semuanya di kegiatan-kegiatan yang akan datang. Allahumma amin. Dan saya selaku moderator, mohon maaf bila mana banyak salah dalam bertutur kata. Sekian dari saya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menghadiri webinar preview Untukmu Agamamu, Untukku Takjilmu. Dan dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Terima kasih Mas Alkaf. Saya kembalikan ke Mbak Asna, Master of Ceremony. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Didi Zakaria yang sudah memandu diskusi kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah selesai diskusi kita pada mulai dari pagi tadi sampai siang hari ini. Semoga dengan adanya diskusi kita hari ini bisa bermanfaat dan Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa mengambil ilmu ataupun insight-insight baru dari diskusi kita hari ini, dan Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa berhenti sejenak, bisa mengambil momen untuk berhenti sejenak, kemudian merefleksikan dari apa yang sudah didapat dari diskusi kita, dan tentunya kedepannya bisa menjadi diri yang lebih baik dan untuk selalu bersikap bijaksana. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, baik dari kata maupun tingkah laku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Dr. Taufani MA, yang sudah meluangkan waktu dari sela-sela kegiatannya dan berbagi maupun sharing terkait ilmu dan pengalamannya. Dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi pada preview kali ini. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di program Rumah Kearifan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asna di mana? Di Jawa Timur apa di Madura? Mbak Asna di mana? Di Jawa Timur, Bapak? Di Jawa Timur ya, karena tadi saya dengar suara sholawatan di masjid. Ya. Di Blitar lebih tepatnya. Nah, kali